Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, betapapun besar maksiat yang dilakukan seseorang, ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada dosa tersebut. Tentu sikap putus asa sendiri merupakan salah satu akhlak tercela yang harus dihindari umat Islam. Orang yang berputus asa digambarkan sebagai sosok yang lemah imannya, bahkan termasuk karakteristik orang kafir. Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf M. Sos, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, akan kita kupas bersama seperti apa yang dikatakan kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini tentu berbicara putus asa itu banyak orang yang merasa kecewa, pesimis karena sesuatu tidak tercapai atau mungkin dia sudah lelah, sudah capek Tad. Dan akhirnya dia menyerah. Betul. Ya, menyerah. Apalagi orang yang ada cerita ketika bertumpuknya dosa yang telah dia lakukan, sehingga begitu mendengar bahwa dosanya itu saking banyaknya, ya sudah percumalah kamu sholat, percuma kamu baca Quran, kamu sudah banyak dosa, percuma aja. Jadi akhirnya malah nekat, dia tidak kembali kepada kebaikan, tidak bertobat, malah terus menerus terjerumus di kehinaan. Subhanallah. Seperti apa Tat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah ya. Memahami rahmat itu kasih dan sayang. Gitu ya. Memahami kasih dan sayang itu artinya memahami Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu ya. Asmaul Husna itu salah satu metode ma'rifatullah, metode mengenal Allah. Karena di dalam Asmaul Husna Allah memperkenalkan dirinya, gitu ya. Allah memperkenalkan dirinya sehingga ketika orang-orang beriman sering membaca Al-Quran, itu artinya dia sedang berkenalan dengan Tuhannya, gitu ya. Karena di dalamnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Nah, di dalamnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, gitu ya. Kalau memahami Maha Pengasih, itu artinya Allah itu tidak pilih kasih, gitu ya. Jadi semua itu dikasih, gitu ya. Dikasih rizki, gitu ya. Orang kafir dikasih rizki, gitu ya. Kemudian orang yang tidak beriman kepada Allah dikasih materi yang cukup, gitu ya. Dikasih materi yang cukup. Padahal orang ini adalah orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, makanya Imam Al-Ghazali itu membagi tingkatan manusia. Ada yang namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat, gitu ya. Jadi tipe manusia atau kelompok manusia seperti ini, di dunia dia diberikan materi, artinya dunia dikendalikan oleh dia, gitu ya. Tapi dia juga adalah yang dermawan, gitu ya. Nah, itu yang dermawan, baik hati, gitu ya. Zakatnya tidak pernah ketinggalan. Maka dia bahagianya di dunia, di akhirat, gitu. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Jadi di dunia dia bahagia, tapi di akhirat dia menderita. Artinya ini golongan manusia yang orang-orang kafir diberi oleh Allah, tapi dia kafir, gitu. Maka di akhirat dia mendapatkan siksa. Nah, kemudian yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Saqiyun dipahami di sini secara materi dia kekurangan.
bahkan mungkin punya baju juga berapa lembar, tapi nilai ibadahnya luar biasa gitu kan. Maka di akhirat dia mendapatkan surganya gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia dia menderita secara materi, kemudian dia juga jarang beribadah gitu ya, jauh dari Allah, jauh dari masjid, maka dia akan mendapatkan balasannya juga kelak nanti, sebuah penderitaan. Nah, kasih sayang, kasih itu rahmat ya. Jadi Allah akan memberikan rahmatnya kepada seluruh manusia, kasih sayangnya gitu ya. Tapi tidak semua yang dikasih itu pasti disayang gitu. Jadi ada pengecualian. Makanya dalam Al-Qur'an amanu itu lebih banyak yang dipanggil dibandingkan kafaru. Kafaru itu kan hanya 2. Surah At-Tahrim ayat ke-8 kalau tidak salah, dengan surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Anas itu bisa kita lihat berapa gitu ya. Nah, tapi ya ayyuhalladzina amanu itu sangat banyak. Artinya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang spesial gitu ya. Dan setiap ayat diawali dengan amanu itu ada masalah penting bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada ayat dalam surah Al-Anbiya ya. Kenapa misalnya Nabi kalau Nabi Ibrahim itu kan bahasanya wa min dzurriyyati, dari keturunanku. Sementara Rasulullah itu adalah umatku gitu ya. Umatku. Maka dalam surah Al-Anbiya itu Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Nabi itu diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, karena memang Nabi itu penyayangnya gitu ya. Penyayangnya untuk seluruh alam gitu ya. Jadi rahmatnya itu untuk seluruh alam, bukan untuk umatnya ketika itu gitu ya. Nah, kemudian ada ayat yang berhubungan dengan masalah tidak boleh tidak boleh pesimis gitu kan. Tidak boleh putus asa. Misalnya surah saya terjemahkannya saja. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini hamba-hambaku yang melampaui batas gitu ya. Yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah gitu ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu yang dimaksud, sebesar-besarnya dosa manusia gitu ya, pasti rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang berdosa ya. Yang berdosa tetapi dia melalui tahapan-tahapan taubatan nasuha gitu ya. Karena gini, potensi masuk ke surga itu kan lebih besar daripada ke neraka gitu ya. Hanya niat saja, hanya berniat, niat yang baik kemudian belum dilakukan, itu sudah dicatat jadi pahala gitu ya. Tetapi niat yang jelek kemudian belum dilakukan, itu belum dicatat sebagai ganjaran yang jelek gitu ya. Bisa jadi dia akan berubah pikiran. Nah, jadi peluang ke surga itu lebih besar dibandingkan peluang ke dalam neraka ya. Apalagi misalnya banyak sirah ya di dalam Al-Qur'an itu, misalnya cerita seorang pezina yang menolong seekor anjing gitu ya. Kemudian dia masuk diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya, dan itu adalah karena rahmat Allah gitu ya. Jadi yang dilihat adalah kesucian qalbunya hanya dengan menolong seekor anjing ya, apalagi menolong sesama manusia gitu ya. Seekor anjing saja itu sudah dia mendapatkan predikat ya, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Ustaz. Baik, ketika orang melakukan dosa atau berputus asa dari rahmat Allah, ini orang yang kalau kita lihat orang yang berputus asa itu sungguh sangat rugi atau merugikan dirinya sendiri. Sudah dia membuang-buang waktu, tenaga, mungkin pikiran. Tapi ketika dia lemah sehingga langsung berhenti, salah satu contoh misalnya ada orang yang berdoa terus-menerus dengan keinginannya dia lakukan dari amalan-amalan yang dia telah perbuat, sehingga sering tadi disebutkan itu
sholat tahajud nges, saum sunat nges, gitunya. Jadi sholat tahajud sudah, duha sudah, malah sedekah, saum sunat dan yang lainnya. Tetapi kenapa? Nah ini, kenapa? Lagi-lagi keinginan saya itu belum dikabul. Yang akhirnya malah dia marah sama Allah. Seolah-olah bahwa doanya tidak dikabul, keinginannya tidak dikabul, yang akhirnya dia berputus asa. Geuslah mending tong sholat, mending tong baca Quran. Ini nauzubillah ya saja. Nah, untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang mungkin pernah merasakan dalam hatinya seperti itu. Nah, apa kiat-kiatnya Tad? Baik. Yang pertama, di dalam Islam itu ada doktrin at-tadhiyah, al-jiddiyah, al-istimroriyah. At-tadhiyah ini bersungguh-sungguh, bukan bersungguh-sungguh, maaf, berkorban. Ya. At-tadhiyah ini pengorbanan. Artinya kalau dia ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dia harus banyak berkorban. Ya. Berkorban apa? Berkorban waktu, berkorban apa saja gitu ya. Ketika dia ingin mendapatkan rahmat Allah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, al-jiddiyah. Al-jiddiyah itu sungguh-sungguh. Gitu ya. Ketika dia berdoa, doanya tidak main-main. Ya. Ketika dia beribadah, ibadahnya tidak main-main. Karena ibadah itu bukan untuk dipermainkan. Ya. Makanya kalau ada ungkapan syair ya, ada syair apa tuh? Karuhbanu fil lail kal fursanu fin nahar. Jadi malam bagaikan rahib yang meniti syahdu, siang bagaikan kuda yang berdali kencang. Itu maknanya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai mendapatkan rahmat Allah itu, malam itu bagaikan rahib yang meniti syahdu. Tidak pernah ketinggalan sholat malam misalnya. Bangun tengah malam, asyik mansuk, berkhalwat kan gitu. Itu kan amalan-amalan ruhaniyah gitu ya. Amalan-amalan spiritual. Tapi ketika menjelang siang, dia bagaikan kuda yang berlari kencang. Artinya siang itu dijadikan etos kerjanya ditinggikan ya, seperti itu. Ini kesungguhan seorang manusia untuk sampai kepada manusia yang sempurna atau manusia yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah gitu ya. Dan yang ketiga adalah al-istimroriyah. Al-istimroriyah ini kontinuitas, tidak pernah terputus di perjalanan gitu ya. Misalnya saya berdoa tiap hari tapi tidak dikabulkan, udah aja selesai. Nah, itu kan artinya terputus. Jadi tidak kontinu dia itu. Jadi putus asa sehingga efeknya, dampaknya menyalahkan Allah. Ku masih Allah teh itu ya. Hirup saya teh kieu-kieu wae gitu ya. Dia tidak berpikir yang lain ya, seperti itu. Padahal kan banyak dalam hadis Nabi gitu ya. Misalnya jangan kamu berputus asa dari rizki selama kepalamu masih bisa bergerak gitu kan, seperti itu. Jadi ini taujih gitu ya. Taujih dari Rasulullah, selama kepala kita bisa berpikir, kepala kita bisa bergerak, masih sehat, masih bisa ke sana kemari gitu kan. Itu tidak boleh berputus asa. Bahkan di dalam hadis qudsi ini salah satunya ada poin penting ini. Poin pentingnya, wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi, dengan sepenuh dosa bumi, sepenuh bumi dosa dengan engkau tidak menyekutukanku. Artinya sebesar apapun itu dosa, gitu ya, dengan syarat tidak menyekutukan aku, pasti itu akan diampuni kan begitu. Syaratnya kan tidak menyekutukan dia. Artinya apa? Rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa kemudian dia bertobat dengan syarat tidak menduakan Allah. Artinya dia tidak berpoligami dalam bertuhan ya, seperti itu. Kan Allah juga tidak mau dipoligami dalam bertuhan gitu ya. Kalau mau percaya kepada Tuhan lain silahkan itu kan, cari cari bumi selain bumi aku. Coba mau pergi kemana kita kan susah gitu ya. Bumi ini kan kepunyaan Allah gitu ya, seperti itu. Ya, baik pendengar dan pemirsa, salah satu kiat-kiat supaya kita
tidak putus dari rahmat Allah seperti apa yang disampaikan Ustadz Umar, yaitu di malam hari perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak berkurban, baik waktu atau mungkin amalan. Jadi tidak cukup dengan amalan yang biasa-biasa. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, ini juga Allah akan sangat memperhatikan usaha kerja keras kita. Seperti itu ya. Jadi malam hari ya kita jangan putus asa. Bisa jadi kalau memang saat ini mungkin kenapa doa kita belum terjawab, nah kita muhasabah diri ya. Apa ada yang salah, apa ada yang kurang dari ibadah kita, atau mungkin karena Allah itu sangat rindu terhadap keluh kita, keluh kesah kita, tangisan kita di malam hari, kemudian tetap bangun gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba langsung simsalabim abakadabra, istilahnya ada mengatakan gitu. Jadi langsung aja begitu meminta langsung ijabah. Kayak kita makan cengek, begitu digigit langsung lada. Nah itu memang Allah sangat menghargai atas upaya kita. Kemudian berikutnya bahwa sungguh-sungguh di sini yang kedua tentu raihan dari kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi luar biasa ya saja etos kerja kita. Berarti ikhtiar nih. Bisa jadi di ikhtiar kita itu belum maksimal. Ketika belum maksimal kembali lagi kita muhasabah ya, maksimalkan. Atau mungkin juga kita belum berguru dengan ahli ekonomi yang benar nih. Kita harus belajar tambahan lagi supaya usaha kita ini. Dan ini yang penting ya, yang ketiga tadi ya. Jadi konsisten. Jadi terus menerus dilakukan, tidak berputus asa, tetapi kita tetap semangat. Nah, pendengar dan pemirsa, mungkin kita ingin lebih banyak lagi mengulik tentang upaya-upaya tersebut. Kita dengarkan kembali Ustadz Umar. Silahkan Tad. Baik, terima kasih. Tadi beberapa legalitas dalil ya sudah disampaikan tentang apa tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah karena kasih dan sayang Allah itu adalah untuk seluruh manusia itu ya. Jadi segede apapun itu dosanya pasti diampuni. Sebejat-bejatnya seorang wanita pezinah zaman Nabi Isa, akhirnya dia hanya menolong seekor anjing, itu diampuni dosa-dosanya. Artinya ayat innal hasanati yudhibna sayyiat itu bisa terjadi gitu ya. Tinggal nanti bagaimana cara taubat kita, apakah kita taubatnya taubat yang sebenarnya atau taubatnya main-main gitu ya. Bahkan kalau misalnya istighfar itu bagian dari zikir, maka ada di atasnya istighfar adalah sayyidul istighfar gitu ya. Artinya rajanya istighfar itu bisa didawamkan ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Itu bisa didawamkan tuh ya. Yang jelas kita sebagai seorang muslim ya, dimanapun berada tidak boleh berputus asa selama ruh kita itu belum sampai di tenggorokan gitu ya, seperti itu. Beberapa catatan ini yang sangat urgent gitu ya terkait rahmat Allah. Jadi di antara rahmat Allah itu dia mengabarkan kepada para hambanya bahwa dia akan mengampuni semua dosa-dosanya. Itu bagian, jadi Allah mengampuni dosa-dosa semua makhluknya, itu kan bagian daripada rahmat Allah selama dia mau bertobat gitu ya. Jadi mengampuni dosa itu bagian dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua di antara rahmat Allah itu adalah dia akan menerima taubat. Jadi setelah dia bertaubat, meminta taubat, kemudian diterima. Nabi Adam alaihissalam itu diterima karena ya rahmat Allah gitu ya. Atas, biasanya kan kalau di muqaddimah atas berkat dan rahmatnya kan gitu ya. Atas berkat dan rahmatnya, semua nabi itu banyak diampuni kehilafan-kehilafannya ketika mereka melakukan kehilafan misalnya. Dan itu adalah rahmat Allah. Coba misalnya di Indonesia, kalau tidak ada rahmat Allah itu sudah seperti barbar gitu kan. Seperti di Israel gitu kan, nyawa itu tidak berharga gitu ya. Tapi di Indonesia ini masih stabil dengan
suhu politik yang semakin memanas gitu ya. Tapi saya yakin bahwa rahmat Allah itu masih berada di negara Indonesia gitu ya. Itu karena rahmatnya gitu ya, kasih sayang Allah, kita dengan kemampuan ilmu pengetahuannya itu saling toleransi gitu ya. Kemudian di sisi lain ada juga rahmat Allah itu dia mencintai hambanya yang kembali dan bertaubat kepadanya gitu ya. Dia mencintai orang-orang yang wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Orang-orang yang datang menghampiri Allah dengan beristighfar, mengakui kekhilafan, itu pun sedang menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya mah jangan pesimis lah gitu ya. Selama nyawa kita belum sampai ke yugharghir ya, di tenggorokan. Seperti itu Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, ketika kita menyesali dari apa yang telah kita lakukan, terutama tentu kita sudah menghabiskan dana yang banyak, menghabiskan uang yang tidak sedikit, harta benda kita habis untuk sesuatu yang akhirnya tidak tercapai. Nah ini harapan-harapan seperti itu bagi orang yang berputus asa, mungkin dasarnya kembali lagi tadi ya, kembali lagi pertama dia tidak memahami ilmu agama yang kafah, sehingga banyak nih yang akhirnya salah langkah. Ada istilah tanggung terjerumus geus kagok baseuh geus mandi sekalian. Nah ini jadi akhirnya ya sudah, jadi satu pilihan yang bukan seharusnya dia lakukan. Banyak orang yang terjerumus dengan kekufuran, terjerumus dengan kemaksiatan, terjerumus dengan hal yang diharamkan oleh agama, akhirnya dia lakukan demi mencapai target yang dia kejar tapi tidak tercapai. Ini upaya-upaya untuk menggapai kembali kehabisan materi, kehabisan tenaga, kemudian segala sesuatu itu kembali lagi ke Allah. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi orang yang mungkin putus asa karena ilmunya kurang kafah. Seperti apa Tad? Baik, saya mencoba mengutip firman Allah ya. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah gitu ya. Maka apabila setelah engkau berazam, jadi azam di sini planning, gitu ya. Azam ini planning, perencanaan, ya. Perencanaan. Setelah planning ini dianalisa, ya tentunya strateginya seperti apa, analisa SWOT-nya seperti apa, kemudian potensi berkembangnya seperti apa dalam sebuah usaha gitu ya. Itu di planning, di azamta. Nah, baru setelah itu fatawakkal 'alallah gitu kan. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah gitu kan. Nah, suatu hari Rasulullah kedatangan seseorang. Kemudian Nabi bertanya, wahai fulan, Anda kesini pakai apa gitu kan? Saya kesini memakai kuda, menggunakan kuda. Kudanya disimpan di mana? Ada di belakang gitu ya. Ditalikan tidak. Kenapa? Saya bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi mengambil tali kuda gitu kan. Mengambil tali kuda dan kudanya itu ditaliin. Nah, kata Nabi, talikan dulu baru kamu bertawakal kepada Allah gitu kan. Jadi jangan sampai salah memahami tawakal juga gitu ya. Dia tidak berusaha, ujung-ujung dia bertawakal, ujung-ujungnya menyalahkan Allah gitu ya. Kenapa saya tidak berubah? Salah sendiri, tidak ada planning kan gitu ya. Tidak ada planning. Jadi usahanya sporadis gitu ya. Tidak dianalisa dengan ilmu ekonomi misalnya, ilmu pemasaran, marketing fishnya seperti apa, seperti itu. Jadi artinya ini jangan dulu menyalahkan Allah. Betul. Ketika usaha kita, bisnis kita ternyata belum berhasil, berarti ada sesuatu hal dalam planning, ada perencanaan itu kurang matang tadi ya. Leres. Bisa kita garis bawahi dari apa yang kita sampaikan untuk ditekankan kembali kepada orang-orang yang mungkin lemah dalam mencapai cita-citanya sehingga akhirnya berputus asa. Baik, yang jelas ilmu dan ma'rifat ini menjadi prioritas. Karena di dalam
ada ilmu yang wajib difahami, salah satunya ilmu sunnatullah. Nah, di dalam ilmu sunnatullah diketahui, difahami ilmu pengetahuan sosial, kemudian ilmu mungkin kesananya itu adalah ilmu bisnis gitu ya, ilmu politik, ilmu macam-macam gitu ya. Nah, oleh karena itu Imam Al-Qardawi mengatakan praktek itu, ilmu itu mendahului praktek. Jadi sebelum action maka pahami dulu ilmu-ilmunya gitu ya. Karena ilmu itu akan menyelamatkan seseorang dan bahkan mengantar kepada sebuah kesuksesan seperti itu. Baik pendengar dan pemirsa, faidza azamtu fatawakal Allah, ketika kita bercita-cita belum dikabulkan oleh Allah, maka fa'azamtu fatawakaltu ala Allah. Kita harus merencanakan sesuatu yang matang, yang akhirnya kembali setelah kita rencanakan matang, kembalikan kepada Allah dengan upaya-upaya kita beribadah. Dan bagi Anda yang tentu berlumuran dengan dosa, tidak harus berputus asa, karena sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Ini ada upaya kita untuk beristighfar. Maka Allah serukan, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Demikian Mutiara Pagi dari Bandung, sampai jumpa di kesempatan lain setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.